Umat dipersilahkan berdiri dan kita awali perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-6 dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Yeremia dalam bacaan pertama ditegaskan oleh Yesus. Mari kita mengandalkan Allah dan bukan mengandalkan kekuatan, usaha, atau kemampuan diri kita sendiri. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan juga bahwa penebusan kita pasti. Tuhan hidup, kematian tidak mengalahkannya, dan karena itu kehidupan akan kita warisi karena iman kita akan Kristus penyelamat. Hari ini kita akan melantik pengurus paroki ini, dewan, dan semua pengurus lingkungan juga. Kita berjalan bersama Bapa Suci yang mengajak kita untuk menghidupi gereja ini, menghidupi iman kita, dan peduli kepada sesama orang-orang di sekitar kita. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi Agung yang mewartakan dan melaksanakan penyelamatan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi Agung yang demi cinta kasih mengorbankan hidup, namun bangkit jaya mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi Agung yang membawa pandangan hidup baru yang membahagiakan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menyampaikan sabda bahagia kepada kami yang miskin dan yang lemah ini. Semoga sabda Putra-Mu itu menjadikan kami kaya akan belas kasih dan perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan yang menderita, sebab Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang total, yang tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Engkaulah yang menghidupi kami dan menghendaki kami berjalan bersama dengan semua orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan.
Bacaan kedua. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ketika Malim Kundang tidak mengakui ibunya, ibunya mengatakan, "Jadilah kamu batu." Dan menurut legenda itu, Malim Kundang menjadi batu. Kata-kata manusia mempunyai kekuatan, mempunyai tuah, bernas ketika kata-kata itu dikeluarkan dari kedalaman hati yang jujur. Kalau kata-kata manusia saja mempunyai kekuatan, mempunyai daya, apalagi sabda Allah. Sabda Allah itu ungkapan keseluruhan diri Allah. Dan karena itu sabda Allah itu ilahi. Dialah Kristus yang setelah lahir ke dunia, yang ingin senasib sepenanggungan dengan manusia yang disebutnya saudara dan saudarinya, yang dengan itu dia tidak malu untuk menjadi sama seperti manusia, kecuali dalam hal dosa. Dia menebus, membebaskan, dia merehabilitasi kelemahan, keberdosaan, ketidaklayakan manusia. Karena dia ilahi, sebab ungkapan keseluruhan diri Allah, maka kematian tidak menguasainya, kelemahan diretasnya, dosa bahkan dengan sengatnya yang adalah maut tidak berdaya berhadapan dengan pemilik kehidupan yang sebenarnya. Santo Paulus mengungkapkan dengan sangat tepat, Kristus hidup, dia bangkit, kematian tidak menguasainya. Karena itu setiap orang diajak untuk percaya bahwa kehidupan kekal itu ada. Kalau Kristus tidak hidup, sia-sialah iman kita. Kita menjadi orang yang paling malang, yang mempercayai yang tidak ada. Tetapi karena Kristus hidup, Kristus bangkit, maka kepercayaan kita akan menjadi warisan yang membahagiakan bagi kita semua, karena kehidupan kita akan berlangsung, tidak sekedar hanya sebatas kehidupan yang sekarang ini. Oleh karena itu, kita diajak untuk mengandalkan hanya Dia yang memiliki segalanya, yang menjadi jaminan kehidupan yang pasti untuk kita. Yeremia dalam bacaan pertama harus mengatakan dengan keras, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kata-kata keras itu dapat kita mengerti karena situasi politik yang ada pada zaman Yeremia, yang kendati pun Yeremia berusaha untuk mengingatkan semua orang pemangku kepentingan publik, dari raja, dari para imam, dari semua orang, bahkan rakyat, tidak didengarkan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan politik, kekuatan Mesir, kekuatan Syria di utara. Raja meminta tolong untuk melindungi Israel dari berbagai ancaman, dan bukan sekedar meminta tolong pada kekuatan politik, tetapi juga pada kekuatan
supranatural yang dibayangkan oleh raja, oleh para imam kerajaan, kekuatan selain kekuatan Allah. Yeremia bahkan harus berhadapan dengan Yehezkiel, nabi yang seangkatan dengannya, yang tidak setuju akan peringatan-peringatan yang diucapkan oleh Yeremia. Yeremia bahkan mengalami siksaan, mengalami pengucilan, ancaman kehidupan. Berkali-kali dia harus melarikan diri dan sembunyi. Berkali-kali ditangkap di penjara, tetapi berkali-kali juga dilepaskan oleh Allah. Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi yang menyuarakan kebenaran, yang bukan hanya untuk Israel, tetapi juga untuk kerajaan-kerajaan yang memusuhi Israel dengan ancaman-ancaman yang kalau tetap melakukan hal yang buruk pada Israel, mereka juga akan mengalami keburukan. Sayangnya Israel tidak percaya, para raja, para imam, rakyat, bahkan dipimpin juga oleh Nabi Yehezkiel tidak mempercayai ucapan Yeremia. Dan karena itu Israel mendapatkan hukuman dari Allah, terbuang ke Babel. Seluruhnya yang mempunyai potensi untuk menghidupi kerajaan Israel, kecuali orang-orang tua, anak-anak, semuanya dibuang ke Babel. Dari sana baru Yehezkiel sadar, oh Yeremia ternyata benar. Dan dalam pertobatan, Yehezkiel mengajak Israel untuk kembali menghidupi iman yang diserukan oleh Yeremia. Pada akhirnya Yehezkiel meneruskan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Andalkanlah Allah. Yehezkiel, nabi yang dipanggil dalam pertobatan di pembuangan itu, membawa Israel pulang ke tanah leluhurnya, ke Israel, ke Palestina. Saudara-saudari yang terkasih, barangkali Yesus juga tidak seharusnya mengucapkan sabda keras, andaikan Israel, para pendengarnya mengandalkan Allah. Dia datang sebagai ungkapan kerahiman Allah yang mencintai manusia, tetapi sebagai terang, sebagai nabi, sebagai sabda Allah sendiri, dia ditolak di mana-mana. Setelah memberikan penampakan di gunung dalam kemuliaan, di mana dia menguatkan para murid bahwa sejatinya dia adalah putra Allah, dia membawa para murid untuk turun ke tempat yang datar. Dia menyampaikan sabda bahagia. Istilah itu seringkali kita maknai sebagai sabda dari atas gunung. Dalam Injil hari ini, sabda itu diucapkan di tempat yang datar. Kita ingat ketika Yesus datang, dia dipersiapkan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan akan meluruskan jalan Tuhan, akan menimbun lembah, akan memangkas bukit-bukit, dibuat rata. Inilah masanya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, hidup bersama dengan kita. Dalam hidup bersama dengan kita, mendampingi kita dalam segala suka duka kehidupan manusia. Allah mengatakan,
berbahagialah. Mengandalkan Allah akan memperoleh buah kebahagiaan. Jauh dari Allah akan mendatangkan duka cita. Sabda bahagia ini barangkali mengejutkan dunia yang percaya bahwa kesejahteraan yang dimiliki dan dialami, dinikmati dalam kehidupan ini adalah berkat Allah, sementara kesengsaraan, kemiskinan, penderitaan adalah kutuk dari Allah. Allah seperti apa yang sengaja membuat manusia menderita? Allah seperti apa yang senang pada penderitaan? Allah yang Maha Rahim itu, yang di dalamnya tidak ada sedikit pun cacat, yang di dalamnya tak sekuku hitam pun ada keburukan, pastilah hanya menghendaki kebaikan. Penolakan terhadap kebaikan yang sempurna itu akan membuat manusia jauh dari kebahagiaan karena menolak kesempurnaan, menolak yang baik. Ketika manusia melarikan diri dari kebaikan, dia akan menemukan duka cita, akan menemukan penderitaan. Dan itu artinya pilihan manusia sendiri, bukan dikehendaki oleh Allah. Allah yang Maha Rahim, yang telah mengungkapkan keseluruhan kehendaknya, mimpinya, harapannya pada manusia untuk bahagia bersama Dia, dan bahkan untuk itu sampai mengutus putranya untuk menembus, untuk memperbaiki situasi dan keadaan manusia. Dan untuk itu Dia rela menderita untuk memperoleh keselamatan manusia. Putra Allah rela menderita, rela mengalami apapun, pun kalau harus mati di salib. Sekali lagi, kematian di salib pastilah bukan kehendak Allah. Kehendak Allah hanyalah keselamatan manusia. Dan untuk itu Putra Allah rela sehabis-habisnya, juga kalau harus menderita. Kehendak Allah, kebahagiaan manusia, dan tidak menghendaki penderitaan sedikit pun, nyata dalam kebangkitan Yesus. Penderitaan tidak mengalahkan kehidupan. Kehidupan yang justru mengalahkan penderitaan. Kristus dianugerahi nama di atas segala nama karena Dia telah setia, sehati seperasaan dengan Allah sendiri yang menghendaki keselamatan manusia. Dia taat dalam perutusan itu tanpa sedikit pun berpaling darinya. Pun kalau harus menderita sengsara, Dia rela. Itulah sebabnya maka karena mengandalkan Allah, sehati seperasaan dengan Allah, Dia dibangkitkan. Dia memperoleh kehidupan yang dimilikinya bersama dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita berada pada Sinode Universal. Paus mengajak kita untuk berjalan bersama dengan seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Kita diajak untuk sekali lagi berjalan bersama. Dalam berjalan bersama, arti kata sinode itu adalah berjalan bersama. Tidak boleh ada yang tidak peduli dengan siapapun. Tidak boleh ada yang berjalan terlalu cepat meninggalkan yang lain, atau tertinggal dan tidak terurusi, tidak diperhatikan. Berjalan bersama artinya senasib sepenanggungan, peduli kanan kiri, tolong menolong,
sehati seperasaan. Tak seorang pun merasa asing dari komunitas kita atau merasa diasingkan. Dalam perjalanan bersama, bahwa kita harus sehati seperasaan, senasib sepenanggungan, bahwa kita harus saudara dan saudari satu sama lain, kita diajak untuk merefleksikan komunion, kesatuan kita. Marilah kita melihat kesatuan komunitas kita dimulai dari keluarga, pada lingkungan, pada komunitas basis, pada stasi paroki. Betulkah kita satu kesatuan? Atau justru kita terpecah-pecah karena perbedaan pendapat? Dan karena perbedaan pendapat kita terpecah-pecah, justru saling bermusuhan. Ini tidak mewujudkan gereja Katolik yang satu dan apostolik. Idealnya kesatuan kita solid. Sejak dalam keluarga diikat oleh kasih yang tak terbagi, yang menyejukkan, penuh keharmonisan, penuh kedamaian, hidup rukun, tanpa terbagi, tanpa terpecah-pecah. Dalam keharmonisan keluarga yang solid demikian, semua anggotanya pastilah akan membawa kasih ketika keluar dari rumah. Sebaliknya kalau keluarga terpecah-pecah, kalau keluarga isinya hanya pertengkaran, anggota keluarga yang keluar dari rumah, entah bekerja atau karena melakukan tugas tertentu, harus berada di luar rumah, ketika disulut sedikit saja, pasti akan gampang melakukan keonaran. Bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu, tetapi bahkan anak-anak. Tawuran misalnya, akan sangat gampang dilakukan oleh anak-anak yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, tidak satu, tidak solid. Kesolidan kesatuan hendaknya juga kita upayakan di komunitas basis, di lingkungan-lingkungan, di RT, di RW, bersama dengan semua orang dari segala latar belakang. Dalam berjalan bersama, kita diajak untuk merefleksikan peran kita masing-masing. Apakah kita ambil bagian, berpartisipasi, atau apakah kita hanya jadi penonton dalam kehidupan bersama kita? Pelantikan dewan dan pengurus lingkungan ini ada sekitar 80 orang kalau tidak salah saya dengar. Andaikan para bapak dan ibu sungguh melaksanakan tugas suci ini untuk menghidupkan gereja, paroki ini pastilah akan sudah hidup-hidup, meriah, hebat. Tetapi umat di San Frades ini bukan hanya 80, ada 2000-an jiwa. Kalaupun yang 80 aktif, hendaknya yang 1920 tidak menjadi penonton, melainkan bersama dengan yang 80 ini menghidupi iman dalam kebersamaan ke dalam maupun keluar sebagai saksi-saksi kebenaran Kristus sendiri. Dan inilah misi, tidak sekedar berkhotbah di pasar, dimanapun, tetapi misi adalah hidup kita sendiri. Bagaimana iman kita akan Allah yang Maha Rahim, yang telah menebus kita dengan kasih-Nya yang tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih itu, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dengan itu berarti mengasihi siapapun di sekitar kita, pun mereka yang berbeda pandangan, berbeda cara hidup, berbeda pemikiran,
pun mereka yang bersikap memusuhi kita, kasih tidak pernah boleh dikalahkan oleh kebencian, melainkan kebencianlah yang harus dikalahkan oleh kasih. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, karena kita sudah ditebus oleh kasih Allah yang demikian maha rahim, maka marilah kita membawa kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa Suci berharap kita berjalan bersama, sungguh menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan kerahiman Allah yang mengasihi kita, yang menebus kita, yang kasih-Nya tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Semoga dalam perjalanan bersama, juga dimulai dari keluarga di Paroki San Frades ini, bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, yang pada hari ini akan diambil janjinya untuk menghidupi gereja ini, kita menghadirkan kerahiman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Keuskupan Agung Palembang, Surat Keputusan nomor 62 garing Dio titik kapal garing Romawi 2 garing 2022 tentang pengangkatan Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2022 sampai 2024. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang, menimbang 1. Bahwa kepengurusan Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2019 sampai 2022 telah berakhir, maka agar pewartaan sabda Allah dan pembimbingan umat untuk menghayati dan mengamalkan imannya dapat ditumbuh kembangkan, perlu segera mengangkat Dewan Pastoral Paroki masa bakti 2022 sampai 2024. 2. Pemilihan pengurus DPP tanggal 16 Januari 2020, penentuan pengurus harian dan koordinatorat bidang tanggal 24 sampai 25 Januari 2022, penentuan dan pemantapan pengurus DPP tanggal 3 Februari 2022 dan pembekalan pengurus DPP tanggal 6 Februari 2022. 3. Surat permohonan Pastor Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang nomor 16 garing KET garing SFD garing PAS garing Romawi 2 2022 tanggal 4 Februari 2020 tentang permohonan pembekalan dan pelantikan Dewan Pastoral Paroki masa bakti 2022 sampai 2024. Memperhatikan 1. Pedoman Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Palembang tahun 2015 bab 2 sampai bab 8. 2. Norma Kitab Hukum Kanonik 1983 khususnya Kanon 536, memutuskan dan menetapkan 1. Membebaskan dengan hormat pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2019 sampai 2022 sejak berlakunya surat keputusan ini, seraya mengucapkan banyak terima kasih atas jasa dan pelayanan yang diberikan kepada umat Katolik Keuskupan Agung Palembang, khususnya di Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang. 2. Saudara-saudari yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini menjadi pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2022 sampai 2024
terhitung sejak berlakunya surat keputusan ini. 3. Surat keputusan ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 13 Februari 2022 dan apabila pada saat berakhirnya surat keputusan ini belum ada pembaruan atau pembatalan, maka surat keputusan ini tetap berlaku sampai dikeluarkannya surat keputusan yang baru. 4. Akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya bila ditemukan kekeliruan dan atau kesalahan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 5 Februari 2022, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang, ditandatangani. Kepada yang terhormat, kepada Romo, saudari-saudara yang masuk dalam susunan kepengurusan DPP Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2022 sampai 2024, dipersilahkan mengambil tempat yang disepakati. Silahkan. Saudara-saudara anggota Dewan dan juga para pengurus lingkungan, silakan berdiri. Mari bersama kita mengucapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan meminta Anda untuk mengucapkan janji. Karena itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Apakah saudara dan saudari bersedia menerima dan mau melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan di hadapan seluruh umat. Di hadapan Allah serta seluruh umat, aku berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugasku sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang, selaras dengan kemampuan yang ada padaku, yang telah kuterima dari Tuhan. Aku akan menyumbangkan waktu dan tenagaku demi kesejahteraan dan perkembangan persekutuan umat Allah di Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang ini. Secara khusus, aku akan berusaha sekuat tenaga agar amanat sinode kedua semakin terwujud, melaksanakan sinode para uskup, dan melanjutkan sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang di paroki ini. Karena itu, aku akan menjalankan tugasku dengan penuh tanggung jawab dalam kebersamaan Dewan Pastoral Paroki. Kiranya Allah mendampingi aku bersama semua pengurus dalam menjalankan tugas dan jabatan suci ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih umat Allah yang berbahagia, kita telah mendengarkan kesediaan dan ikrar para calon pengurus Dewan Paroki
dan pengurus lingkungan dalam menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan kepada gereja, oleh gereja kepada mereka. Maka marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami menjadi pelayan umat-Mu dalam Dewan Pastoral Paroki dan pengurus lingkungan di Paroki Santo Franciscus de Sales, Palembang ini. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menunaikan tugas sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki dan pengurus lingkungan dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara-saudari terhadap segala pengaruh jahat yang merusak pelayanan ini. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dan pelayanan dengan hati yang murni. Dan semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. DPP mohon tampil ke depan. Silakan. Kita lanjutkan dengan penandatanganan naskah serah terima jabatan dari DPP lama diwakili oleh Pastor Paroki kepada DPP yang baru dan Bapak Uskup sebagai pelantik. Dipersilahkan ke tempat ini.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari, Yesus memakai ukurannya sendiri untuk menyebut orang bahagia atau celaka. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita supaya kita tidak menilai dan hidup menurut ukuran-ukuran duniawi, tetapi menurut ukuran Yesus Tuhan kita. Bagi gereja, semoga kehadiran Allah membahagiakan kita. Kendati masih banyak hal yang harus kita benahi dalam gereja dan kehidupan kita. Semoga Bapa membantu agar kita semakin menyadari dan mampu menciptakan suasana yang memudahkan kita mengenali kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga para pemimpin negara dapat menyelesaikan begitu banyak masalah di negara kita, dan semoga para pemimpin negara dapat bekerja sama mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga mereka yang menderita entah karena bencana alam, rusaknya keadaban publik, dan egoisme di antara kita memperoleh penghiburan, dan semoga mereka yang menderita menyadari keagungan kasih Allah yang sanggup mengatasi segala beban derita yang mereka tanggung. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kita lebih peka terhadap berbagai macam persoalan di sekitar kita. Semoga iman kepercayaan kita semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh Allah Bapa, sehingga dapat kita jadikan dasar untuk terlibat dalam usaha mengatasi persoalan di sekitar kita. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para anggota Dewan Pastoral Paroki yang baru saja dilantik, semoga saudara-saudari kami ini dapat menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan bagi umat di paroki kami ini. Pakailah mereka sebagai alat-Mu, dan kami mohon agar mereka dimampukan dalam mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan bagian masing-masing, sebagai persembahan mereka dalam hidup menggereja seturut kehendak-Mu. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, bantulah kami agar kami semakin peka dan tergerak menanggapi kebutuhan saudara-saudari kami yang mengalami kemiskinan, kelaparan, penderitaan, keterasingan, ataupun penganiayaan. Semoga kami solider, sehati seperasaan dengan mereka, dan dengan rela mengulurkan bantuan yang dibutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk selalu mengandalkan diri kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukaria di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankan kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Alusius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa pada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah
kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami ya Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus semoga selalu bersamamu. Dan bersama roh. Amin Kristus. Kristus. Anak domba Allah yang Maha Khusus kami, kasihilah kami. Anak domba Allah yang Maha Khusus kami, kasihilah kami. Anak domba Allah yang Maha Khusus dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Sekarang aku tak dapat menyambut
Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas putra-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan kebaikan-Mu. Semoga roh-Nya selalu menjiwai kami, sehingga kami selalu berusaha untuk menciptakan kebaikan bersama sebagai cerminan dari kebahagiaan surgawi kami yang kami dapatkan dari-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi hari Minggu biasa ke-7. A. Misa hari Sabtu tanggal 19 Februari jam 6 sore. Lektor Eko Setio, pemazmur Elizabeth Novita, petugas tata laksana dan kur lingkungan Franciscus Saverius dan lingkungan Teresia, organis Civi Tadei. B. Misa hari Minggu tanggal 20 Februari jam 7 pagi. Lektor Ambar Erna, pemazmur Gracianus Seguntatmo, petugas tata laksana dan kur lingkungan Agustinus dan lingkungan Yakobus, organis Carla. 2. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 26 Februari di Gereja Santo Yosef. Informasi dan pendaftaran menghubungi sekretariat. 3. Pembekalan bahan APP bagi para pemandu di lingkungan dan di kelompok-kelompok kategorial tanggal 22 Februari jam 7 malam di Balai Paroki. Setiap lingkungan atau setiap kelompok diminta untuk dapat mengirimkan calon pemandu setidaknya 2 orang untuk mengikuti kegiatan ini. 4. Berikut ini adalah jadwal baptisan kanak-kanak. A. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis tanggal 20 Februari mulai jam 4 sore di Balai Paroki yang dilanjutkan dengan gladi bersih di gereja. B. Pelaksanaan baptisan tanggal 27 Februari jam 5 sore. Formulir pendaftaran diambil di sekretariat dan dikembalikan 1 minggu sebelum rekoleksi. 5. Kegiatan donor darah akan diselenggarakan pada tanggal 6 Maret mulai jam 7:30 pagi. 6. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. A. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Andreas Andrew Chandra, putra dari Yakobus Chandra dan Mary Taslim, dengan Yunike Melisa, putri dari Saka dan Yana Sari. Keduanya adalah warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 20 Februari 2022 di Gereja San Frades. B. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Jason Ignatius Liando, putra dari I. Hendrik Gunawan dan Henny Harjono, dari lingkungan Santo Hieronymus II, Paroki Kristus Raja, Surabaya, dengan Gema Jessica Edela Chan, putri dari Hadianto Chandra dan Susan, warga lingkungan Santa Clara.
rencana perkawinan tanggal 26 Februari 2022 di Paroki Santo Silvester, Pecatu, Bali. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Saudara-saudari yang terkasih, selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Tetap setia menjalankan 5M, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Selamat pagi. Bapak Uskup Agung Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, kami atas nama umat Allah yang ada di Paroki Santo Franciscus de Sales ini bersyukur boleh merayakan misa perdana Bapak Uskup sebagai Uskup Agung di tempat ini, bertepatan dengan mohon berkat Tuhan untuk karya pastoral di paroki ini yang baru. Terima kasih Bapak Uskup juga Romo Widi yang setia mempersiapkan kita dalam pembekalan, dalam surat-surat administrasi dan sebagainya. Saya tidak akan banyak berbicara, saya akan menyerahkan mikrofon ini kepada Bapak Ketua DPP yang baru, memberikan semangat, motivasi kepada kita semua yang ada di sini, dan sekali lagi saya atas nama umat Allah yang ada di sini menghaturkan terima kasih kepada Bapak Uskup berkenan menyempatkan waktunya untuk merayakan misa perdana di paroki ini sebagai Uskup Agung, karena kami juga merindukan kehadiran Bapak Uskup di tengah kesibukan. Saya persilakan Bapak Ketua terpilih, Bapak Ketua Dewan, bukan terpilih lagi, tapi Bapak Ketua Dewan untuk memberikan 1-2 ungkapan. Yang saya hormati Bapak Uskup, Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, para pastor, sukser, kalau ada bruder, frater, koster, dan umat Allah di Paroki San Prades yang dikasihi Tuhan. Saya tidak mempersiapkan sambutan atau ungkapan yang seperti yang dikatakan Romo Arko tadi, tapi saya berusaha. Teman-teman banyak yang bilang kalau saya itu orangnya nggak serius, ya, suka ucak-ucak. Tapi kalau dipilih gitu, masih suka melihat wajah saya. Ada 2 hal mungkin yang bisa saya petik. Kenapa orang yang nggak pernah serius ini kok masih dipilih? Yang pertama mungkin salah pilih. Ya. Karena sistem pemilihan yang kita lakukan kali ini itu jauh berbeda dengan sistem yang pernah dilakukan sebelumnya. Kita memanfaatkan media elektronik untuk mempermudah dan juga menjangkau sebagian besar dari umat Allah yang ada di paroki ini. Dan itu terjadi dan hasilnya sungguh luar biasa. Saya terima kasih atas kesediaan tim formatur yang dibentuk dan juga berkolaborasi dengan para pengurus di lingkungan-lingkungan, juga umat Allah yang bersedia untuk melakukan pemilihan. Tidak semua, tapi saya melihat untuk yang pertama kali ini sudah baik sekali. Mudah-mudahan sistem ini bisa dilakukan untuk periode-periode yang akan datang.
banyak orang yang menurut saya itu agak sungkan atau tidak bersedia kalau dipanggil untuk menjadi pengurus. Awalnya saya dulu juga begitu, tapi semakin hari kemari kok saya rindu dipanggil sama Tuhan. Saya bersyukur kalau Tuhan masih mau memakai saya sebagai alat. Itu kalau umat di San Pradesh semuanya sih oke. Itu tadi ceritanya umat di gereja yang lain ya. Kalau di San Pradesh saya bilang umumnya umat Allah bersedia kalau dipakai sebagai pengurus, entah itu di lingkungan atau di DPP atau di kategorial. Dan ini kita sungguh bersyukur bahwa di paroki San Pradesh yang lumayan besar ini kita mempunyai umat-umat Allah yang tangguh, yang demikian berpotensi untuk bersama-sama mengembangkan kemajuan di gereja ini. Dan itu saya sungguh bersyukur. Tugas saya sebagai ketua DPP tidak menjadi begitu berat. Kalau tadi saya mendengarkan dari bacaan pertama, Nabi Yeremia tidak menginginkan kita mengandalkan manusia, melainkan kita harus mengandalkan Tuhan. Dan ini saya camkan, kalau kita mengandalkan manusia, bersiap-siap satu saat kita akan kecewa ya. Setiap pelayanan yang kita lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu ada di Kolose 3 ayat 23. Itu moto saya yang saya pakai dari dahulu, dan sampai sekarang saya tetap teguh bahwa saya melakukan ini bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Saya berterima kasih pertama kepada tim formatur yang telah merancang segala sesuatu sehingga terbentuk DPP, pengurus DPP periode 2022 sampai 2024, dan juga pengurus-pengurus lingkungan. Ada 18 lingkungan di paroki San Pradesh ini, dan ini untuk kali pertamanya juga bahwa pelantikan pengurus DPP dan pengurus lingkungan itu dilakukan secara serentak. Kita mau mengawali pelayanan kita itu bersama-sama. Ya, kita juga mau mensukseskan sinode para uskup, mari kita berjalan bersama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Romo Arko sebagai Romo Paroki, para Romo, Pak Darwis, saudara-saudari sekalian umat Allah yang berbahagia yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti perayaan Karis ini secara online. Pertama-tama saya mengucapkan provisiat kepada Dewan dan pengurus lingkungan yang baru. Provisiat karena Anda bersedia dipilih dan melaksanakan tugas ini. Yang kedua, tentu saya mengucapkan terima kasih bahwa Anda ambil bagian secara nyata dengan kesediaan ini pada kegembalaan saya pada umat Allah, secara khusus di paroki San Pradesh ini. Yang kedua, saya mengatakan tadi, andaikan 80-an orang ini aktif sungguh-sungguh melaksanakan tugas dengan baik, paroki ini akan sungguh hidup-hidup. Tetapi jangan lupa, umat di paroki ini adalah
2000-an jiwa. Maka yang 1920 hendaknya juga ambil bagian mendukung dan bersama dengan pengurus dewan ini dan dengan pengurus lingkungan bahu-membahu menghidupi iman dan menghidupkan gereja kita ini. Saya mengatakan tadi, jangan kita menjadi penonton saja. Penonton itu kalau yang ditonton bagus, bertepuk tangan, bersorak-sorai, senang. Tetapi kalau yang ditonton mengecewakan, yang keluar caci maki, kemarahan, itu bukan kehidupan keberimanan kita. Sekali lagi, Bapak Paus mengajak kita untuk berjalan bersama, untuk berpartisipasi, untuk ambil bagian. Ini adalah karya Allah sendiri untuk keselamatan manusia dan untuk kemuliaan Allah. Maka mari kita sungguh-sungguh, Pak Darwis sudah mengatakan, kita bekerja untuk Tuhan. Provisiat kepada Anda sekalian dan salam sejahtera untuk semua umat juga yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara online. Di akhir pengumuman tadi sudah dikatakan kita harus tetap disiplin dalam protokol kesehatan dimanapun, apalagi sekarang COVID sedang naik lagi. Semoga dengan kedisiplinan kita, seluruh usaha yang sudah 2 tahun kita lakukan dengan segala niat baik, segala usaha, sekuat tenaga tidak akan sia-sia, tetapi akan sungguh menghasilkan buah. Semoga kehidupan kita di masa depan, hari-hari berikutnya akan menjadi lebih baik. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudari sekalian, juga Anda sekalian yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang kita layani, kita doakan dan kita kasihi. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah.
kepada tim formatur untuk